Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsanul Hamdi dari kelas TIF 5B dengan NIM 119501111691. Nah, di sini saya akan mengajarkan UAS metode numerik untuk kelompok 1 yang soal nomor 3 dengan menggunakan metode dekomposisi LU. Nah, di sini berdasarkan SPL atau solusi persamaan lanjar diberikan matriks berorder 4x4 berikut ini. Soalnya sebagai berikut: X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 14, 2x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 ditambah 5x4 sama dengan 51, 3x1 ditambah x2 ditambah 4x3 ditambah 6x4 sama dengan 61, 4x1 ditambah 7x2 ditambah x3 ditambah 2x4 sama dengan 38. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuat dulu untuk nilai lawarnya atau L ini ya. L itu lawar ya. Nah, di sini kita akan memulainya untuk mengisi untuk diagonal utamanya yaitu 1. Nah, 1, 1, dan 1. Untuk diagonal atasnya itu 0, 0, 0, 0, 0, dan 0. Nah, kita akan mencari nilai yang di bawah ini ya. Nilai di bawah diagonal ini. Nah, langkah kedua kita akan mengisi dulu untuk matriks A ini ya. Dengan cara kita akan salin dulu persamaan soal ini. Dua ini ya sebagai berikut. Karena ini X1 maka sini bernilai 1 ya. X2 itu bernilai 1 juga. X3 bernilai 1 dan 1. Kemudian 2x1 itu 2 ya. 2, 4, 3, dan 5 sesuai persamaan soal. Di sini 3x1 berarti 3, x2 1, kemudian 4 dan 6. Nah, di sini 4 ya, 4, 7, 1, dan 2. Nah, setelah kita dapatkan persamaan soalnya di sini, kita akan cari ya untuk nilai di sini ya nanti ya. Itu kita akan ubah menjadi angka 0 ya nanti yang ini. Kita akan ubah menjadi angka 0. Yang ini ya. Kita akan ubah menjadi 0 nanti ya. Yaitu dengan cara kita akan membuat di sini rumusnya untuk baris kedua, yaitu baris kedua kita kurangi dengan 2 dibagi dengan 1. Kemudian kita tutup kurung, kita kalikan dengan baris pertama. Nah, di sini kita akan coba ya membuat hasilnya di sini. Untuk baris pertama tetap ya sama dengan 1. Nah, untuk baris pertama tetap. Nah, untuk baris kedua ini kita akan membuat ya sama dengan baris kedua kita kurangi dengan 2 dibagi dengan 1. Nah, kemudian kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1, enter. Nah, sudah bernilai 0 ya. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, sudah bernilai 0 sini. Berarti angka 2 per 1 ini kita ubah ya, kita pindah posisi ya. Berarti sini sama dengan 2 dibagi dengan 1, enter. Nah, bernilai 2. Nah, selanjutnya kita akan ubah dulu. Sini kita akan membuat ya rumusnya itu untuk baris ketiga. Baris ketiga kita kurangi dengan 3 dibagi dengan 1. Kemudian kurung kita kalikan dengan baris pertama. Untuk baris keempat juga begitu. Baris keempat kita kurangi, kemudian kita buka kurung, kita ambil keempat, kita bagi dengan 1. Kurung kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1. Nah, di sini kita akan membuat dulu ya untuk baris ketiganya sama dengan kita ambil baris ketiga yaitu 3, kita kurangi, kita buka kurung, kita ambil angka 3, kita bagi dengan 1, kita tutup kurung, kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1, enter. Nah, sudah bernilai 0 ya. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, untuk baris ketiga ini kita pindahkan posisi di sini ya, yaitu sama dengan 3 dibagi dengan 1, enter. Nah, sudah bernilai 3 di sini. Baik, untuk baris keempat kita akan mencoba ya sama dengan baris keempat yaitu 4, kita kurangi dengan buka kurung, ambil angka 4, kita bagi dengan 1, kita buka kurung, kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1, enter. Nah, sudah bernilai 0 sini ya. Selanjutnya kita akan blok dan kita tarik ke kanan. Nah, di sini terdapat perubahannya ya. Nah, kita akan ubah posisi di sini ya, yaitu sama dengan 4 dibagi dengan 1, enter. Bernilai 4 ya.
Nah, di sini kita akan mencoba untuk baris ketiga ya. Hanya untuk baris ketiga kita eksekusi, itu menggunakan rumus baris ketiga, kemudian kita kurangi, kita buka kurung, kita ambil angka min 2 ini ya. Min 2 kita bagi dengan 2 ini ya, berarti ya. Kemudian kita kalikan dengan baris kedua. Nah, untuk baris pertama tetap ya, sama dengan 1. Nah, kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, baris kedua sama dengan kita ambil baris kedua itu 0, enter, blok dan kita tarik ke kanan. Selanjutnya untuk baris ketiga yaitu sama dengan baris ketiga itu 0, kita kurangi, kita buka kurung, kita ambil angka min 2 ya. Min 2 kita bagi dengan 2. Kemudian kita kurung, kita kalikan dengan baris kedua yaitu 0. Enter. Nah, sudah bernilai 0 ya. Di sini. Oh ya, tadi ya. Berarti di sini kita lihat perubahannya. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, sudah bernilai 0 ya untuk baris ketiga kolom kedua. Sudah bernilai 0. Nah, untuk baris keempat, oh ya, kita akan pindahkan dulu ya di sini ya. Berarti di sini baris ketiga itu min 2. Oh ya, kita buat sama dengan min 2. Kita bagi dengan 2. Enter. Nah, min 1 ya. Kemudian kita akan membuat di sini baris keempat ya. Baris keempat dengan rumusnya sebagai berikut. Baris keempat kita kurangi dengan 3. Kita bagi dengan min 2. Min 2. Kemudian kita kalikan dengan baris ketiga. Kalikan dengan baris ketiga. Row ketiga itu baris ketiga ya, itu 0. Baik, kita buat di sini yaitu sama dengan baris keempat itu 0, kita kurangi dengan kita buka kurung, kita ambil angka 3 ya. Angka 3 kita bagi dengan min 2. Kemudian kita kurung, kita kalikan dengan baris ketiga yaitu 0. Enter. Nah, sudah bernilai 0 di sini ya. Baik, kita akan lihat perubahannya di sini. Nah, di sini untuk baris keempat kolom kedua sudah bernilai 0. Baik, kita akan pindahkan di sini ya. Yaitu kita buat posisi di sini sama dengan 3 sama dengan 3 kita bagi dengan min 2. Enter. Nah, sudah mendapatkan hasil min 1,5 untuk diagonal bawahnya ya. Nah, di sini kita akan mencari untuk langkah terakhir, kita akan ubah angka min 1,5 ini kita ubah menjadi 0 ya. Baik, dengan cara baris keempat kita kurangi, kita buka kurung, kita ambil min 1,5 ini ya. Min 1,5 kita bagi dengan 2 ya. 2 bagi dengan 2, kemudian kita kalikan dengan baris ketiga, karena kita akan membuat angka min 1,5 ini menjadi angka 0 ya. Nah, baik, untuk langkah selanjutnya sama dengan kita ambil baris pertama tetap ya. Baik, tarik ke kanan. Baik, kita untuk baris kedua sama dengan tetap ya, ambil 0, kita tarik ke kanan. Baris ketiga tetap juga karena sudah memenuhi syarat ya. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, untuk langkah keempat, langkah terakhir ya, di sini kita ubah min 1,5 ini menjadi 0 dengan cara sama dengan kita ambil baris keempat itu 0, kita kurangi, kita buka kurung, kita ambil min 1,5, kemudian kita bagi dengan 2, kita kalikan dengan baris ketiga yaitu 0. Enter. Baik, kita lihat perubahannya, kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, sudah bernilai 0 ya. Baik, di sini sudah diagonal bawahnya sudah bernilai 0, maka di sini kita akan salin ya. Berarti di sini sama dengan min 1,5 kita bagi dengan 2. Enter. Nah, berarti di sini nilainya itu min 0,75. Baik, saya sudah menyelesaikan untuk diagonal bawahnya ya. Sudah, ini datangnya U ini nilai dapat dari
dapat dari matriks A ini. Baik, ini sudah saya dapatkan untuk nilai uppernya, itu nilai segitiga atasnya, dan ini untuk lowernya, untuk segitiga bawahnya sudah saya dapatkan ya, itu yang ini sudah saya dapatkan yang ini ya. Bila itu saja untuk penyelesaian dekomposisi LU untuk kelompok 1 soal yang ketiga. Nah, sini saya sudah mengerjakan. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan mengerjakan untuk kelompok soal yang kedua, yaitu menggunakan metode Gauss-Seidel sebagai berikut. Nah, di sini saya akan mengerjakan secara manual, yaitu kelompok yang kedua soal nomor 4 menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, berikut berdasarkan SPL atau solusi persamaan Lanjar matriks berordo 4x4 dengan pendekatan awal 0, 0, 0, dan 0. Nah, berikut soalnya. 10x1 dikurangi x2 ditambah 2x3 sama dengan 6, min x1 ditambah 11x2 dikurangi x3 ditambah 3x4 sama dengan 25, 2x1 dikurangi x2 ditambah 10x3 dikurangi 6x4 sama dengan min 11, 3x2 dikurangi x3 ditambah 8x4 sama dengan 38. Nah, langkah pertama kita akan menentukan dulu berapa hasil x1, x2, x3, dan x4. Nah, berikut pengerjaannya. Untuk mencari x1 sama dengan, kita lihat ya, di sini 6, kita masukkan 6. Baik, kemudian kita lihat di sini, kita tambahkan ya, 6 ditambah dengan x2, kemudian kita kurangi dengan 2x3 per, kita bagi ya, bagi dengan 10. Nah, kemudian kita sudah mencari bagian yang x1 ya. Sekarang saya akan mencari yang x2 nya. X2 sama dengan, kita lihat di sini hasilnya yaitu 25. Kita masukkan 25, kemudian kita tambahkan dengan sini x1 ya, x1, kemudian kita lihat di sini x3 ya, kita tambahkan ya, tambah dengan x3, kemudian di sini kita kurangi ya, karena minus, kurangi dengan 3x4 per, kita bagi dengan, di sini kita bagi dengan 11. Nah, 11 ya. Kemudian kita akan mencari x3 ya. Sini x3 sama dengan, di sini x3 nya kita lihat hasilnya min 11 ya. Maka kita buat dalam kurung min 11, kemudian kita kurangi dengan, karena ini minus ya, maka kita kurangi. Di sini kita lihat 2x1 dikurangi 2x1, kemudian kita tambahkan dengan, sini kita lihat x2 ya, x2 kita tambahkan dengan 6x4. Nah, kita bagi dengan 10. Oke, bagi dengan 10. Sini kita akan cari nilai x4. Sini x4 sama dengan, kita lihat hasilnya 38, kita masukkan 38, kemudian kita kurangi dengan di sini kita lihat 3x2 ya, maka kita kurangi ya, 3x2, kemudian kita tambahkan dengan x3 per, sini 8x4 ya, maka sini per 8, kita bagi dengan 8. Nah, setelah kita temukan hasil dari x1, x2, x3, dan x4, kemudian kita akan menggunakan ke dalam tabel ya, yaitu menggunakan metode Gauss-Seidel sebagai berikut. Langkah pertama, kita akan membuat di sini iterasi ke 0 ya. Sini iterasi ke 0, kemudian kita lihat untuk pencarian x1, x2, x3, dan x4. Kita lihat di sini pendekatan awalnya itu 0, 0, 0, dan 0. X1-nya yaitu 0, x2-nya 0, x3-nya 0, x4-nya 0. Kita masukkan ya. X1-nya 0, x2-nya 0, x3-nya 0, x4-nya 0. Baik. Setelah kita mencari hasil dari x1 sampai x4 ini, kemudian kita lanjutkan untuk iterasi ke-1 ya. Iterasi ke-1, kita lihat yang x1 ini ya. Kita akan melakukan, kita masukkan di sini rumus persamaan soalnya di sini ya. Kita aturkan di sini sama dengan 6
tambah X2 kurangi 2X3 per 10. Kita bagi dengan 10 ya. Nah, sini kita akan mencari di sini ya. Kita turunkan 6 tetap ya. Lalu kita tambahkan dengan X ini X2 ya. X2 kita lihat X2 nya itu 0. Itu kita tambahkan dengan 0. Kemudian kita kurangi dengan 2. Karena ini X, maka kita lihat X3 nya apa? X3 nya itu 0. Kita kalikan dengan 0. Nah, kita bagi dengan 10 sesuai pembagian di atas. Nah, kita jumlahkan ya. 6 tambah 0 dikurangi dengan 2 dikali dengan 0 per 10, maka menghasilkan 0,6. Inilah hasil untuk pada iterasi pertama, yaitu X1 nya 0,6. Kita akan mencari untuk nilai X2. Kita akan menyalin dulu ya, yang ini ya, X2 sama dengan 25 tambah X1 tambah X3 dikurangi 3X4. Nah, kita bagi dengan 11. Nah, kita turunkan ya. 25 tetap 25 tambah dengan X1. Kita lihat X1. Nah, untuk penggunaan metode Gauss-Seidel, kita akan menjumlahkan dengan nilai X baru ya. Nilai X baru dari X1 ini adalah 0,6. Kita akan melakukan kita masukkan nilai X baru saja ya, bukan nilai X lama. Kalau tersedia X baru berarti kita ambil yang X baru. Kalau tidak tersedia berarti kita ambil aja nilai X lama. Berarti sekarang kita ambil nilai 0,6 ya, maaf. Berarti 25 ditambah dengan 0,6. Kemudian kita tambahkan dengan, kita lihat nilai X3 ini, karena tidak ada X baru maka kita ambil aja angka 0 ini ya, tambah dengan 0. Kemudian kita kurangi dengan 3, karena ini 3 ya. Karena ini X, maka saya kalikan dengan, kita lihat nilai X4. Nilai X4 itu 0. Tetap 0. Kemudian kita bagi dengan 11 sesuai pembagian di atas. Maka kita jumlahkan ya. 25 ditambah 0,6 ditambah 0 kurang 3 dikali 0 per 11. Maka di sini menghasilkan 2,327. Inilah hasil dari nilai X2. Nah, kemudian kita cari untuk nilai X3 ya. Yaitu sama dengan, kita salin dulu ya. Rumus persamaan soalnya itu min 11 kurang 2X1 ditambah X2 tambah 6X4. Nah, kita bagi dengan 10 sesuai dengan pembagian di atas. Nah, di sini kita akan turunkan ya, min 11 tetap min 11. Nah, kita kurangi dengan 2. Kita lihat nilai X1. Nilai X1 ini bukan kita masukkan yang ini ya, tapi yang ini, karena kita menggunakan metode Gauss-Seidel. Itu 0,6 ya. Berarti di sini karena ini X, maka saya kalikan dengan 0,6. Baik, kita buka kurung. Kita tambahkan dengan nilai X2. Nilai X2 tadi itu 2,327. Tambahkan dengan 2,327. Nah, di sini nilai X2-nya ya. Kemudian kita akan tambah dengan 6X4. Karena ini X, maka saya kalikan lagi dengan 0. Karena nilai X4 ini adalah 0 ya. Maka saya bagi dengan 10 sesuai pembagian di atas. Sama dengan, kita tambahkan ya, min 11 dikurangi 2 dikali 0,6 ditambah 2,327 ditambah 6 kali 0 per 10. Maka di sini menghasilkan nilai min 0,987. Inilah hasil untuk pencarian nilai X3 pada iterasi pertama, yaitu min 0,987. Baik, kita akan mencari untuk nilai X4, yaitu sama dengan, kita salin dulu ya persamaan soalnya. 38 kurang 3X2 ditambah X3 per 8. Kita masukkan di sini. 38 tetap 38 kurang 3X2 tambah X3. Nah, per, kita bagi dengan 8. Kita cari ya di sini ya. 38 tetap kita masukkan, kurangi 3, karena X2 kita lihat tadi ya, 2,327. Berarti di sini kita kalikan dengan, karena ini X, maka saya kalikan dengan 2,327. Nah, kita tambahkan dengan nilai X3. Nilai X3 tadi itu barusan kita cari
min 0,987. Nah, kita tambahkan ya, min 0,987. Baik, kita bagi dengan 8. Nah, maka kita jumlahkan di sini ya. 38 dikurang 3 kali 2,327 ditambah ini ditambah dengan min 0,987 dibagi 8. Maka di sini menghasilkan 3,753. Inilah hasil untuk nilai X4 pada iterasi pertama. Baik, selanjutnya kita akan mencari langkah yang terakhir, itu mencari iterasi kedua ya. Kita lanjut iterasi kedua. Ini tetap ya, kita turunkan dulu. 6 tambah X2 kurang 2 X3 per 10. Kita cari ya. 6 tetap 6 tambah dengan, nah 6 ditambah nilai X2 tadi, barusan kita cari tadi 2,327. Kita masukkan saja di sini 6 ya. Maka di sini ditambah 6 ditambah dengan 2,327 ya. 2,327. Kemudian kita kurangi dengan 2. Karena ini X, maka saya kalikan dengan, kita lihat nilai X3. Nilai X3 tadi yaitu min 0,987. Sini min 0,987. Nah, kita bagi ya. Kita bagi dengan 10. Nah, di sini kita jumlahkan dulu ya. 6 ditambah 2,327 dikurangi 2 dikali min 0,987 per 10. Maka di sini menghasilkan nilai 1,030. Inilah hasil untuk pencarian nilai X1 pada iterasi kedua. Kemudian kita akan mencari untuk nilai X2 ya pada iterasi kedua. Baik, ini tetap ya. Kita turunkan dulu 25 tambah X1 tambah X3 kurang 3X4. Yaitu kita bagi dengan 11. Nah, di sini untuk 25 tetap ya. 25 ditambah dengan, karena ini X1, kita lihat nilai X1 tadi yang kita cari yaitu 1,030. 1,030. Nah, kita tambahkan ya X3. X3 tadi, karena belum ada kita cari X3 di sini, maka kita ambil X3 yang di atas yang sebelumnya X baru ya, yaitu min 0,987 ditambah dengan min 0,987. Nah, kemudian X3 ini kita kurangi ya. Berarti min 0,987 kita kurangi dengan nilai X4. Berarti dikurangi 3 ya. 3 karena ini X, maka saya kalikan dengan, kita lihat nilai X4. Nilai X4 itu 3,753. 3,753. Nah, kita bagi dengan 11. Maka kita jumlahkan di sini ya. 25 ditambah 1,030 tambah min 0,987, kemudian dikurangi dengan 3 kali 3,753 per 11. Maka di sini menunjukkan hasil 1,252. Ini hasil untuk pencarian nilai X pada iterasi kedua. Nah, kemudian kita akan mencari untuk nilai X3 pada iterasi kedua ya. Nah, di sini kita akan menunjukkan min 11 tetap ya. Kita akan salin dulu. Min 11 dikurangi 2X1 tambah X2 tambah 6. Kemudian X4. 6X4 ya per 10. Nah, kita turunkan ya. Min 11 tetap kurang dengan 2. Dikurangi dengan 2 ya. Karena ini X1, kita lihat X1 tadi itu 1,03 yang barusan kita cari. Kemudian kita, karena ini X, maka saya kalikan dengan 1,030 ya. Baik, kemudian kita tambahkan dengan tambah, karena ini X2, kita lihat X2 tadi 1,252 yang barusan kita cari. Nah, kita tambah dengan 1,252. Nah, ini kita tambahkan dengan 6, karena ini X4 ya. Kita lihat X4 tadi 3,753. Berarti kita kalikan, karena ini X ya, maka kita kalikan dengan 3,753. 3,753. Nah, kita bagi dengan 10. Maka di sini menghasilkan, kita jumlahkan ya, min 11 dikurangi 2 dikali 1,030 ditambah 1,252 ditambah 6 kali 3,753 per 10.
maka di sini mendapatkan hasil 1,071. Ini hasil untuk pencarian S3 pada iterasi kedua. Nah, kemudian kita akan mencari untuk iterasi keempat ya, yaitu dengan cara kita akan salin dulu yang ini ya, ke bawah kita turunkan 38 dikurangi 3x2 tambah x3 per 8. Nah, 38 tetap ya, 38 kemudian dikurangi 3, karena ini x maka saya kalikan dengan, kita lihat x2 tadi yaitu tadi 1,253 1,252 ya, maaf 1,252. Baik, berarti 38 dikurangi 3 dikali 1,252, kemudian kita kurung, kita tambahkan dengan, kita lihat x3 tadi yang barusan kita cari 1,071. Nah, kita bagi dengan berarti di sini x3 udah, berarti kita bagi dengan 8. Nah, maka kita jumlahkan ya, 38 dikurangi 3 dikali dengan 1,252 ditambah 1,071 per 8, maka di sini hasilnya itu 4,414. Nah, segitulah hasil dari sampai iterasi kedua. Nah, selanjutnya saya akan mencari pada Microsoft Excel agar bertemu solusi-solusinya pada aplikasi Microsoft Excel sebagai berikut. Nah, pada di aplikasi Microsoft Excel di sini saya buat dulu langkah pertama, itu kita mulai iterasi 0. Nah, untuk pencarian nilai S1, S2, S3 dan S4, kita lihat untuk soalnya di sini dengan pendekatan awal, itu X1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0. Kita buat ya, X1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0 dan S4-nya 0. Kemudian langkah selanjutnya kita buat di sini iterasi pertama itu 1. Nah, untuk pencarian iterasi pertama untuk S1-nya di sini kita lihat rumus persamaan soalnya tadi sudah dapatkan untuk nilai S1, S2, S3 dan S4. Nah, kita buat sini sama dengan yaitu kita buka kurung, itu 6 ya. Kemudian kita tambahkan dengan S2 itu 0, kemudian kita kurangi dengan 2, karena ini X maka saya kalikan dengan X3 itu 0, kurung bagi dengan 10. Bentar. Nah, di sini untuk nilai X1 pada iterasi pertama itu 0,6. Nah, selanjutnya kita akan membuat hasil dari iterasi pertama itu nilai S2 ini yang di bawah 0. Nah, itu sama dengan kita buka kurung. Jadi di sini rumus persamaan soalnya 25 tambah S1 tambah S3 dikurangi dengan 3x4 per 11. Nah, sama dengan 6 kurung 25, kemudian kita tambahkan dengan X1 itu untuk menggunakan metode Gauss Seidel kita akan kita masukkan nilai S baru ya, karena nilai di sini tersedia yaitu 0,6, saya ambil, kemudian saya tambahkan dengan S3. Di sini karena belum tersedia untuk nilai S baru yang S3 ini, maka saya ambil saja yaitu angka sebelumnya itu 0. Maka kita kurangi dengan 3. Kemudian karena ini X, maka saya kalikan dengan nilai sebelumnya itu 0. Yang ini ya, X4. Kurung kita bagi dengan 11. Enter. Nah, sini sudah ketemu ya hasil untuk nilai S2-nya itu 2,327272727. Nah, di sini untuk pencarian nilai S3 yaitu kita lihat rumus persamaan soalnya itu min 11 ya, dikurangi dengan 2x1 tambah x2 tambah 6x4 per 10. Baik, langsung saja sama dengan dalam kurung min 11, kemudian kita kurangi dengan 2, karena ini x1 maka saya kalikan dengan, kita lihat nilai x1 nya sini, nilai S baru itu 0,6, saya ambil, saya tambahkan dengan S2 itu sudah tersedia di sini ya, maka saya ambil yang ini, kemudian saya tambahkan dengan 6, karena ini X maka saya kalikan dengan nilai X4 itu 0, kurung bagi dengan 10. Bentar. Nah, di sini sudah ketemu ya hasil dari nilai S3 pada iterasi pertama yaitu min 0,987272727. Nah, langkah selanjutnya kita cari untuk nilai X4 pada iterasi pertama, itu sama dengan kurung, karena ini 38, saya masukkan 38 ya,
38 saya kurangi dengan 3, karena ini X maka saya kalikan dengan kita lihat untuk nilai X barunya itu yang kedua ini saya masukkan ya, kemudian saya tambahkan dengan X3. X3 ini itu nilai X barunya itu min 0,9872727727. Kita tambahkan ya, kemudian kita kurung, kita bagi dengan 8 sesuai rumus persamaan soal. Enter. Nah, sini sudah terdapat ya 3,75386366. Nah, di sini kita akan mencari untuk solusi sejatinya sini ya. Kita akan melihat perbedaan atau persamaan di sini. Kita akan blok ke kanan dan kita ke bawah untuk mendapatkan hasil dari metode Gauss-Seidel. Nah, di sini kita lihat ya. Sini iterasi ke berarti 8 belum, 10 belum. Dari sini. Oh, berarti di sini terdapat pada iterasi ke-14 ya. Nah, dikarenakan sama ya nilai setelahnya sini sama, berarti yang kita ambil itu sudah sama ya. Di sini sudah sama ya. Maka kita ambil dari iterasi ke-14. Nah, baik. Karena nilai setelahnya ini sama sampai iterasi ke-22 sini berarti sama ya. Baik, kita ambil saja untuk iterasi ke-14. Nah, berarti sampai di sinilah berhentinya untuk pencarian metode Gauss-Seidel. Kita sudah dapatkan tadi persamaannya sudah banyak ya. Iterasi ke-15, 16, 17, 18 sampai seterusnya sudah sama, maka sudah berhenti di iterasi ke-14. Baiklah, itu saja untuk pencarian metode Gauss-Seidel dari saya. Jadi sudah mendekati ya tadi ya iterasi ke-14 di sini. Baiklah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.